wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman mendengarkan video ini dalam keadaan sehat sejahtera. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Budiarto. Nomor induk mahasiswa 231090300208 dari Universitas Pamulang Serang. Materi dari yang akan saya bawakan adalah metode sambungan, metode keseimbangan titik simpul. Metode sambungan merupakan salah satu bentuk analisis partikel setelah menyelesaikan gaya-gaya reaksi. Carilah gaya-gaya yang belum diketahui pada setiap sambungan, hingga Anda menemukan nilai setiap anggota Anda melalui metode Anda. Bisa dilihat dari contoh gambar di bawah. Ubahlah batasan tersebut menjadi gaya reaksi dengan label yang sesuai. Sekarang selesaikan reaksi RaX, Rai, dan Re hanya dengan melihat gaya luar menggunakan persamaan kesetimbangan benda tegar. Dengan asumsi panjang masing-masing anggota adalah L. Bisa dilihat dengan rumus yang ada di bawah. Selanjutnya, pilih gabungan yang terdapat 2 atau kurang nilai yang tidak diketahui seperti A atau E. Ini karena hanya memiliki persamaan yang tersedia untuk mencari kesamaan yang tidak diketahui. Tabel berikut menunjukkan jumlah gaya yang diketahui dan tidak diketahui pada setiap sambungan. Di tabel ini ada persediaan, kekuatan yang diketahui, dan kekuatan yang tidak diketahui. Memilih sambungan A atau E, lakukan analisis partikel dengan asumsi semua anggota berada dalam tegangan. Dengan berikut, jika gayanya negatif, berarti ia sedang dalam keadaan tekanan. Perhatikan RaX telah dikecualikan karena sama dengan 0. Bisa dilihat dari contoh di bawah. Selanjutnya, pindah ke sambungan B. Karena Anda sekarang hanya memiliki 2 hal yang tidak diketahui di sambungan B, FBC dan FBG. Terus analisis sambungan sampai Anda menghitung beban pada semua anggota. Bisa dilihat dari contoh di bawah. Di sini ada label, ada tabel anggota, gaya, LB, tegangan atau kompresi. Dan itu saja, jika Anda tidak menentukan kompresi atau tegangan, Anda harus menggunakan positif dan negatif untuk masing-masing menyatakan tegangan dan kompresif. Metode penyambungan adalah suatu proses yang digunakan untuk menyelesaikan gaya-gaya yang tidak diketahui yang bekerja pada bagian rangka. Metode ini berpusat pada sambungan
atau titik sambungan antar komponen struktur, dan biasanya menggunakan cara tercepat dan termudah untuk menyelesaikan semua gaya yang tidak diketahui dalam struktur rangka. Metode ini ada 3 contoh. 1. Pada awalnya biasanya berguna untuk memberi label pada anggota dan sambungan pada rangka Anda. Ini akan membantu Anda menjaga semuanya tetap teratur dan konsisten dalam analisis selanjutnya. Dalam buku ini, anggotanya akan diberi label dengan huruf dan sambungannya akan diberi label dengan angka. Bisa dilihat dari tabel di bawah. 2. Perlakukan seluruh struktur rangka sebagai benda tegar. Gambarkan diagram benda bebas, tulis persamaan kesetimbangan, dan selesaikan gaya reaksi eksternal yang bekerja pada struktur rangka. Analisis ini tidak boleh berbeda dengan analisis benda tegar tunggal. Ada di bawah tabel ini. Ketiga, asumsikan ada pin atau sejumlah kecil material lainnya di setiap titik sambungan antara anggota. Selanjutnya, Anda akan menggambar diagram benda bebas untuk setiap titik koneksi. Ingatlah untuk menyertakan reaksi eksternal atau gaya beban apapun yang mungkin bekerja pada sambungan tersebut. 2. Suatu gaya normal untuk setiap dua anggota gaya yang dihubungkan pada sambungan tersebut. Ingatlah bahwa untuk bagian dua gaya akan bekerja sepanjang garis antar dua titik sambungan pada bagian tersebut. Jika kita juga perlu menebak apakah itu gaya tarik atau tekanan. Tebakan yang salah saat ini hanya akan menghasilkan solusi negatif di kemudian hari. Strategi yang umum dilakukan adalah dengan mengasumsikan semua gaya adalah gaya tarik. Kemudian dalam penyelesaiannya, setiap gaya positif akan menjadi gaya tarik dan setiap gaya negatif akan menjadi gaya tekan. Beri label setiap gaya pada diagram. Sertakan besaran dan arah yang diketahui dan berikan nama variabel untuk setiap besaran dan arah yang kita ketahui. Ada contoh di tabel bawah ini. Tuliskan persamaan kesetimbangan masing-masing sambungan tersebut. Anda harus memperlakukan sambungan sebagai partikel, sehingga akan ada persamaan gaya, tetapi tidak ada persamaan momen. Ini akan memberi Anda banyak persamaan. Jumlah gaya-gaya pada arah X akan sama dengan 0. Dan jumlah gaya-gaya pada arah Y akan sama dengan 0 untuk masing-masing sambungan. Kelima, terakhir, selesaikan persamaan kesetimbangan untuk hal-hal yang tidak diketahui. Anda dapat melakukannya secara aljabar, menyelesaikan satu variabel dalam satu waktu, atau
Anda dapat menggunakan persamaan matriks untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Jika sebelumnya Anda berasumsi bahwa semua gaya tarik, ingatlah bahwa jawaban negatif menunjukkan gaya tekan pada batang. Contoh 1. Carilah gaya yang bekerja pada masing-masing batang jembatan rangka yang ditunjukkan di bawah ini. Ingatlah untuk menentukan apakah masing-masing bagian berada dalam keadaan tarik atau tekan. Ya, bisa dicontoh pada gambar di bawah ini untuk gaya tarik atau gaya tekan. Contoh perhitungan larutan. Bisa dilihat di sini. Ada poin A, poin B, poin C, poin D, dan poin F. Contoh kedua. Carilah gaya yang bekerja pada setiap anggota rangka yang ditunjukkan di bawah ini. Ingatlah untuk menentukan apakah masing-masing bagian berada dalam keadaan tarik atau tekan. Ada contoh gambar di bawah ini. Bisa dilihat. Kesimpulan. Method of joins. 1. Solve for reaction using system drawing system FBV. Some forces in XY. Some moment about point with most unknown reaction forces. 2. Solve for X joins to summing forces in only X and Y. No moment. Draw a FBD at join. Some forces in X and Y at join. Pick a join where you have at least one known and no more than two unknown forces. If you assume all forces are in tension, then if it's come out negative, it's in compression. Poin penting pada dasarnya, metode sambung merupakan suatu teknik analisis untuk mencari gaya-gaya yang terjadi pada bagian rangka batang. Ia melihat setiap sambungan satu persatu menggunakan persamaan kesetimbangan partikel. Aplikasi untuk menghitung beban pada jembatan dan atap, terutama jika Anda ingin mengetahui semua nilai komponen struktur. Melihat ke depan, bagian berikut mengeksplorasi metode untuk menyelesaikan satu atau dua anggota rangka daripada menemukan semuanya. Sekian, terima kasih.